Oke, jadi ini udah sering banget saya ceritain sih sebenarnya ya. Jadi salah satu hal yang enggak suka saya lakuin itu adalah bikin API klien. Atau ada yang bilang juga selain API klien, ada yang bilang juga ini adalah SDK ya. Jadi atau SDK atau apapun itulah. Jadi intinya biasanya kan kita kalau misalnya bikin API ya, nah kadang-kadang ada orang yang minta ada SDK kliennya nggak atau ada API kliennya nggak dalam bentuk library yang mereka gunakan gitu ya, teknologi yang mereka gunakan. Nah, saya sebenarnya tidak rekomendasikan untuk buat ya. Problemnya apa? Yuk kita bahas di sini. Oke, misal aja kita punya gitu ya, satu aplikasi, contohnya teman-teman punya apa ya? Punya payment gateway misalnya ya, misal aja gitu ya. Jadi teman-teman punya payment gateway seperti ini contohnya. Ini payment gateway, itu kan pasti nanti ada API-nya ya. Nah, biasanya yang mau integrasi itu kan pasti dia akan bilang pakai apa gitu ya. Dia contohnya di sini integrasinya ada A, dia misalnya pakai PHP gitu ya. Nah, lalu misalnya dia ada lagi di sini yang B, dia pakai Java. Lalu mungkin ada yang lain problemnya gitu ya. Misalnya ya misalnya C gitu ya, dia sama-sama pakai Java gitu. Oke, biasanya yang dilakukan adalah banyak perusahaan-perusahaan yang bikin SDK kliennya. Contohnya misalnya, oke saya sediakan SDK klien untuk Java gitu ya. Lalu saya juga sediakan SDK klien untuk PHP. Lalu saya sediakan SDK klien untuk misalnya ini Java gitu ya, ini buat PHP, ini misalnya buat yang lainnya. Contohnya misalnya Node.js gitu ya, dan lain-lain. Nah yang dilakukan biasanya klien-klien ini yang mau menggunakan API kita, itu biasanya akan menggunakan library kita. Contohnya ini pakai library kita gitu ya. Ini pakai library kita. Nah, ini juga misalnya pakai library kita. Jadi dari aplikasi mereka sebenarnya itu dia akan terkoneksinya ya, itu ke library kita jadinya ya. Jadi dari aplikasi mereka itu akan connect-nya ke library kita. Jadi dari aplikasi B misalnya ke library kita, dari aplikasi C ke library kita. Nah, library kita yang akan istilahnya itu mentransform gitu ya kode PHP misalnya itu menjadi request ke payment gateway kita. Nah, seperti ini. Nah, ini udah hal yang lumrah ya biasanya. Contohnya mungkin teman-teman pakai misalnya SDK untuk Facebook misalnya, SDK untuk Twitter atau X gitu ya, atau SDK untuk yang lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau ini secara pendapat personal ya, saya sendiri sebenarnya kurang suka membuat SDK seperti ini. Nah, problemnya apa? Oke, kita bahas problemnya. Problem yang pertama adalah, ya ini, terlalu banyak teknologi yang harus kita siapkan. Ya, jadi contohnya misalnya, kita punya payment gateway gitu ya, kita tahu kalau yang mau integrasi itu bakal banyak sekali teknologinya. Ada Java, ada PHP, Node.js mungkin, bahkan ada yang pakai Golang, ada Python, dan lain-lain. Ya bayangin aja kita harus bikin library semuanya. Padahal sebenarnya isi dari library ini kalau kita breakdown gitu ya, isinya itu sebenarnya sederhana aja gitu ya isinya itu. Isinya itu hanya misalnya request ya, isinya adalah model request JSON-nya mungkin, lalu response-nya sama HTTP client gitu. Jadi ini tuh sebenarnya hal yang sederhana. Harusnya semua orang ya pakai bahasa pemrograman apapun mereka udah ngerti cara bikin object request transform jadi JSON, response juga sama, bahkan melakukan HTTP client itu mereka semua udah tahu gitu ya. Jadi sebenarnya saat kita bikin library itu sebenarnya melakukan duplikasi kode ya. Jadi semua orang udah tahu caranya, akhirnya kita bikinin gitu ya. Padahal ya problem yang lainnya selain nanti kita harus bikin semuanya, padahal isinya sangat basic banget gitu ya. Cuma request respon habis itu ada HTTP client-nya selesai. Problemnya lagi adalah HTTP client-nya kadang-kadang tiap orang itu beda-beda. Contoh misalnya kita pakai misal aja ya pakai Node.js. Node.js itu ada apa sih? Node.js itu ada misalnya ada yang pakai Axios misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak mau ngapain pakai Axios gitu ya, pakai yang patch bawaan dari JavaScript-nya aja, simple. Artinya bisa beda-beda kan tiap orang. Jadi ada yang pakai Axios, ada yang patch. Bayangin kalau kita bikinnya pakai Axios, tiba-tiba orangnya, "Loh kok pakai Axios? Saya pengennya pakai Fetch misalnya." Ribet lagi, masa kita harus bikin dua versi Node.js gitu ya, yang satu Axios, yang satu Node.js. Fetch. Lalu yang Java itu tuh banyak banget gitu ya, library yang dipakai untuk Java HTTP client. Contohnya, misalnya ada Apache Common HTTP, ada juga Fan gitu ya, ada juga apa ya yang saya agak lupa namanya, tapi intinya banyak. HTTP,
dan masih banyak yang lainnya. Artinya apa? Artinya banyak banget library yang digunakan. Bayangin gitu ya, kita harus pilih yang mana nih? Mungkin ada perusahaan yang pakai Apache Common gitu ya, ada yang pakai Fen, OKHTTP, bahkan mungkin ada yang retrofit gitu ya. Ada retrofit juga, retrofit ya kalau nggak salah. Nah, jadi banyak banget gitu ya. Bayangin, masa kita harus sediain semuanya gitu ya. Nah, itu juga agak ribet. Jadi, terutama yang paling problem lagi adalah versi. Kita harus nyamain versinya. Bayangin gitu ya, kita misalnya pakai yang fan-nya versi 1, ternyata orangnya pakai fan versi 2, nanti bentrok library-nya. Atau misalnya pakai retrofit versi 1, ternyata mereka udah naik ke versi 2. Jadi kita harus terus-terusan ngejar maintain-nya juga. Nah, selain itu gitu ya, problemnya kalau menggunakan kayak gini, kalau bikin SDK klien kayak gini gitu ya, problemnya adalah kalau ada bug di SDK kliennya. Ini mungkin cuma satu gitu ya. Bayangkan nanti kalau klien kita di sini ada 10 atau bahkan ada ratusan, bayangin gitu ya. Lalu kita ada bug di ini SDK kliennya, contohnya di Java atau di PHP. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita akhirnya harus upgrade versi yang baru gitu ya. Tadinya versi 1 gitu ya. Kita naikin yang PHP-nya dari versi 1 ke versi 2 gitu ya, atau 1.1 gitu ya. Nah, ini untuk bug fix gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Kita harus ngasih tahu ke semua klien kita yang pakai library PHP, dan kita minta untuk mereka upgrade karena ada bug misalnya. Misal aja ada bug memory leak gitu ya, yang bikin aplikasi mereka memorinya jadi leak gitu ya, gara-gara library yang kita buat. Bayangin gitu ya, kita harus minta semua orang itu pindah atau upgrade. Dan belum tentu mereka mau gitu ya. Nah, itu masalahnya. Dan timeline-nya juga kadang-kadang belum tentu gitu ya. Nah, itulah kenapa saya nggak terlalu suka bikin API client atau SDK ya. Kenapa? Karena isinya itu simple banget. Cuma request, respon, HTTP client, udah selesai. Request, respon, bikin objek JSON-nya kadang-kadang tiap orang juga pakai library yang berbeda gitu ya. Contohnya kalau di Java itu banyak. Ada Google JSON, ada Jackson, dan lain-lain gitu ya. Di PHP mungkin udah ada bawaannya, di Node.js juga udah ada bawaannya. Tapi library misalnya di Java atau C# atau Golang mungkin beda-beda library-nya. Jadi ini pun bisa beda-beda untuk request response-nya. Termasuk yang paling banyak gitu ya. Kombinasinya itu adalah HTTP kliennya. Jadi ini bakal ribet banget kalau misalnya kita harus bikin semuanya. Kalau kita menentukan satu aja teknologi, itu juga versinya harus dipastikan kompatibel dengan yang menggunakannya, gitu ya. Atau mungkin ada orang yang nggak mau pakai library yang kita gunakan. Contohnya kita pakainya retrofit, ternyata mereka nggak mau gitu ya. Mereka pengennya pakai Fen. Nah, itu juga jadi problem lagi. Jadi dibanding kita fokus bikin library, lebih baik kalau kita bikin aplikasi yang memang interaksi dengan pihak luarnya itu via API ya. Jadi kalau teman-teman memang fokusnya di API ya. Nah, jadi teman-teman bikinnya API, itu lebih baik kita fokusnya itu bikin yang namanya ya. Jadi yang namanya kita bikin di sini itu fokusnya adalah ini. API doc. Jadi API documentation. Jadi teman-teman bisa pakai Open API misalnya documentation-nya, atau bahkan kalau yang paling simple ya tinggal bikin markdown gitu ya, markdown page yang isinya request, respon, dan lain-lain. Jadi intinya dibanding teman-teman pusing gitu ya, bikin SDK, lebih baik teman-teman bikin dokumentasinya ya. Kalau teman-teman contohnya bikin pakai Open API, itu gampang banget. Kalau misalnya ada ada misalnya klien kita yang dia kliennya itu pakainya PHP gitu ya. Lalu ada klien kita yang pakainya Java atau yang pakainya Golang gitu ya. Misal aja kalau misalnya kita bikinnya pakai Open API ya. Itu Open API itu ada fitur auto generate ya. Jadi setiap teknologi contohnya kayak PHP, Java, Golang itu dia bisa auto generate dari Open API spesifikasi yang kita buat, itu bisa di-generate jadi kode PHP langsung. Nah, jadi ini juga bisa di-generate langsung jadi kode Java. Ini juga bisa di-generate jadi kode Golang. Jadi kita beneran nggak perlu lagi bikin SDK kliennya. Biarin tinggal mereka aja gitu ya, klien-klien kita yang pengennya. Mereka pengen pakai teknologi apa? Ini Open API spec-nya misalnya, ya tinggal nanti generate aja. Kalau mereka butuh memang hasil langsung generate kode Java-nya. Tapi kalau mereka nggak butuh, misalnya butuhnya mereka udah punya gitu ya, di dalam aplikasi Golangnya atau Java-nya misalnya udah ada library, kayak contohnya udah ada Jackson untuk JSON-nya, lalu mereka udah pakai Fen untuk HTTP kliennya, ya mereka udah nggak butuh lagi melakukan yang namanya generate ini ya. Jadi mereka tinggal pakai ini aja. Nah, jadi itulah kenapa saya nggak suka bikin API client library atau SDK. Ini cuma pendapat pribadi saya, boleh setuju boleh enggak gitu ya.
Baik lagi gimana teman-teman aja. Cuma kalau saya memang malas ribet maintain hal seperti ini. Jadi mendingan to the point aja, bikin dokumentasinya pakai OpenAPI, suruh nanti kliennya aja, terserah mereka mau pakai library apapun, suka-suka mereka gitu ya. Jadi mereka juga bebas. Nah, yang pasti ini adalah spek-nya. Jadi kita akan mengikuti spek dari OpenAPI yang sudah kita buat.